hari ini kita sudah menghadirkan ahli yang bisa menjelaskan semua persoalan, termasuk ya hari ini kita menyampaikan adanya putusan pengadilan Jakarta Pusat juga ya yang mengatakan kasus yang serupa seperti ini kewenangan pengadilan sudah diputus baru tanggal berapa kemarin? Iya, minggu lalu 20 Agustus ya, badan pengawas ya, kementerian bisa digugat ya, tidak ada kekebalan hukum ya, apalagi menyangkut perlindungan konsumen. Yang ketiga, sebenarnya tidak perlu berpanjang-panjang berdebat ya tentang kewenangan mana. Yang penting ada itikat baik ya, mau mengembalikan segera ya, hak pemegang polis itu tanggung jawab negara. Jadi mestinya tergugat Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, badan pengawas lainnya ya, dia punya itikat baik untuk mendorong ya pengembalian polis dengan segera. Ya, nanti melalui putusan hakim akan bisa lebih cepat. Harapannya itu. Jadi bukan berdebat ya melemparkan kewenangan, mempersoalkan kewenangan, itu bukan itikat baik. Ya. Dan uang pemegang polis ada di Kementerian Keuangan. Ya ini yang disebut tadi tanggung jawab negara dan itikat baik. Ya maka tinggal dipulihkan atau dikembalikan saja. Jadi saya sudah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Joko Widodo dan Prof. Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan saya juga punya tugas-tugas di wilayah itu. Kami juga bermohon pada Prof. Mahfud MD sebenarnya, karena pada waktu urusan persoalan Wana Arta ini sudah jauh lama ditangani oleh pemerintah, dan pada waktu itu Menko Polhukamnya Bapak Mahfud MD. Saya percaya beliau sebenarnya mau hadir ya di dalam proses persidangan ini, tapi mungkin waktulah ya yang perlu diatur kembali. Tapi yang jelas sekali lagi, asuransi Wana Arta tanggung jawab negara, bukan bodohnya pemegang polis. Jadi Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh ya menganggap ini persoalan kekonyolan konsumen, tapi negara harus ya memulihkan hak konsumen ya. Jadi sederhana aja, tidak ada otoritas lain kecuali pengadilan yang menyatakan hak pemegang polis harus dikembalikan. Keempat juga sebenarnya beberapa dokumen itu sudah menunjukkan tanggung jawab pemerintah akan pemulihan. Harapannya itu ya. Jadi sekali lagi dalam persidangan ini kami yakin majelis yang mulia di bawah pimpinan Pak Kadarisma ya akan berpihak pada konsumen. Amin. Ya, harapan kita itu sederhana saja kok. Ini bukan soal keuangan negara, ya, bukan soal uang lembaga-lembaga lain itu. Ini uang masyarakat, uang warga negara. Saya percaya sekali lagi pemerintahan Bapak Joko Widodo, Bapak Prof. Ma'ruf Amin maupun pemerintahan transisi Bapak Prabowo Subianto maupun Bapak Gibran yang akan punya tanggung jawab dan berkomitmen terhadap pemegang polis asuransi Wana Arta. Saya rasa sederhana saja, tidak perlu formalisme yang terlalu panjang. Kembalikan saja hak pemegang polis demi memulihkan kepercayaan lembaga asuransi. Itu saja jalannya. Dan buat saya, keadilan bagi masyarakat konsumen khususnya menjadi payung yang paling tinggi dari kebijakan negara melalui tangan pengadilan atau untuk memulihkan dan mengembalikan itu. Kalau hak, ya hak. Haknya masyarakat, haknya pemegang konsumen, ya kembalikan. Kalau salah sita, salah ambil, kembalikan. Ya, jadi tidak perlu mempersulit, memperdebatkan ini persoalan, ada kasus korupsi, ya itu jalan tersendiri. Tapi hak masyarakat pemegang polis tidak boleh hilang. Dia boleh memperjuangkan keadilan lewat manapun. Ya, jadi justice in money room. Ya, banyak jalan menuju ya pencapaian keadilan, termasuk lewat pengadilan ini. Jadi tidak usah dilarang dan dukunglah putusan pengadilan ya pengembalian hak konsumen pemegang Wana Arta. Karena sudah banyak korban, kita tidak menginginkan terus-menerus jatuh korban hanya karena polis ini tidak memiliki itikat baik. Ya, lembaga asuransi tidak memiliki itikat baik. Siapa lagi yang bisa melindungi warganya kecuali
ya negaranya, pemerintah, ya pengadilannya. Jadi sudahlah, akhiri saja perdebatan soal kompetensi ya, prosedur-prosedur yang hanya memperpanjang. Ya, pulihkan hak pemegang polis asuransi Wana Arta dengan cepat. Itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wana Arta. Kita jelaskan bahwa di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada kebebasan untuk memilih tempat gugatan. Bisa di BPSK, BPKN, dan juga di pengadilan negeri. Nah, makanya mereka melakukan gugatan di pengadilan negeri ini. Dan kami juga jelaskan bahwa ini bukan yang pertama kali saya menjadi saksi ahli di pengadilan negeri, bahkan sering diminta oleh kejaksaan dan juga kepolisian. Artinya yang saya hadiri selama ini adalah kompetensi absolut daripada pengadilan negeri untuk mengadili gugatan-gugatan di sektor perlindungan konsumen. Wana Arta ini kan mereka pemegang polis yang pada saat jatuh tempo uangnya tidak bisa kembali, ya kan? Nah itu kan yang intinya kan itu sebenarnya. Nah akhirnya mereka melakukan gugatan di pengadilan negeri ini untuk menggugat hak-hak mereka terhadap polis-polis yang sudah jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan. Nah itu sebenarnya. Tadi hanya mendengarkan, tidak bertanya, tetapi beliau juga setiap saya memberi keterangan, saya minta izin dengan beliau dan mereka juga majelis apresiasi. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana pertanyaan dari Kementerian Keuangan, ya kan, dan juga dari kejaksaan. Bahkan kejaksaan telah mengakui bahwa iya kita sering kerjasama dengan saksi ahli dalam hal perkara-perkara perlindungan konsumen. Artinya dia tidak melihat gugatan ini sebagai sesuatu yang salah tempat, ya tidak, tetapi lebih pada bagaimana menyelesaikan ini karena kejaksaan juga membekukan rekening itu atas perintah pengadilan dan itu harus dengan perintah pengadilan juga meluruskan. Kita bukan membantah, tapi meluruskan hak konsumen yang polisnya tidak dibayarkan kembali oleh Wana Arta. Ya. Pak, satu. Ada pertanyaan dari pengacara konsumen Wana Arta adalah apakah mungkin pengadilan ini bisa mengadili dan memenuhi gugatan daripada konsumen Wana Arta. Saya yang menjawab, insya Allah dan hakim tertawa aja. Artinya kita cuma bisa berusaha mencoba, ya kan, mengembalikan hak-hak daripada konsumen, tetapi tentu majelis hakim yang mulia, yang bijaksana tentu akan mempertimbangkan. Terima kasih. Mahasiswa ini kalau kasus-kasus seperti ini bisa diikutin sebagai pelajaran juga karena yang dari kami dapat, kami melihat saksi ahli gimana beliau ditanya dan menjawab itu bisa menjadi pelajaran tambahan di luar kampus dan juga bagaimana di dunia nyata, persidangan di dunia nyata berjalan. Baik, izin nama